Halo mate, oke. Selamat pagi. Di video kali ini gue bakal kasih tahu latihan apa di hari Kamis ini. Ini masih back to Road to Ironman. Jadi ini jam 7 pagi. Biasanya yang gue lakuin sebelum latihan itu adalah sarapan, minum kopi, kafein itu perlu banget. Abis kayak gitu ngobrol sama Ayu, push semangatnya dia supaya dia semangat latihan. Udah, dan just lupa sarapan. Nah, gue sarapan tuh biasanya cuma pakai pisang doang. Oke, nah ini kita ambil espresso kopi dulu. Morning, Beb. Morning. So, Ayu lagi masak-masak di samping. Nah, ini gue biasanya pakai ini untuk kafein hit gue. Jadi kita seduh ini dulu pagi-pagi, minum jangan lupa minum air putih dulu, minum air putih dulu, terus pisang, baru ini. Ini penting banget ya, yang ini. Yang ini? Soalnya, iya. Enggak, bukan, soalnya kan sebenarnya dari kemarin atau orang-orang kan banyak sebenarnya yang habitnya tuh lagi kopi susu banget kan. Setelah gue sadari kayak itu salah satu yang ngasih banyak kalori juga ke badan. Oh, jadi kopi makanya susu. kita makanya jadi kita switch ke si kopi hitam ini karena dia cuman bener-bener kopi hitam, lo bisa dapat khasiatnya buat si kicknya itu, tapi nggak pakai gula, ya nggak ada kalori tambahan. Betul, dan jangan lupa kerawit ya dimakan pagi-pagi. Ini buat masak nanti. Buat masak. Wah gitu pedes banget. Ya beginilah setiap pagi di hari Kamis. Hari ini tuh jadwal latihannya lumayan gila, makanya gue sedikit pakai boosting. Gue pakai ini. Kayak ada BCAA lah gitu. Karena latihannya hari ini berat banget. Itu hari ini jadwalnya adalah break run. Break run itu artinya, gue sambil nyeduh ini ya. Jadi gini Bang, break run itu adalah lari dan bersepeda. Jadi bersepeda dulu. Nah ini gue udah buka kopinya. Nah, break run itu sepeda dan lari digabung langsung. Hari ini jadwalnya 50 km. Ini air putihnya. Oke, jadi hari ini jadwalnya 50 km sepeda. Habis itu lanjut lari 15 kilo. Oke, nah ini gue tuang. Biasanya pagi-pagi itu cuman butuh 1 gelas ini. Nah, lanjut lagi cerita ya. Jadi Road to Ironman itu kan gue buat tuh nanti ada versi Senin, Selasa, Rabu, Kamis juga. Nah ini pas banget hari Kamis, jadwalnya itu adalah break run. Jadi nanti teman-teman tiap Kamis bisa ikutin saran gue kalau mau ikut Ironman atau triathlon, yaitu latihan double apa Beb? Namanya Beb? Kalau itu Beb? Olahraga, double exercise. Maksudnya double olahraga, double cardio ngomongnya. Jadi kan harusnya ada renang. Nah renang tuh kolam renang yang menerima gue secara private tuh nggak ditutup, Beb. Jadi di ISCI biasanya gue berenang di situ, itu lagi tutup pandemi ini. Jadi kita nggak bisa berenang. Nah, terus nanti latihannya nggak maksain waktu harus berapa gitu. Jadi memang yang penting jaraknya itu kelar. Ya kurang lebih kalau dihitung sekitar 3 jam lah olahraganya. Jadi nggak boleh stop, 3 jam setengah lah. Itu nggak boleh stop. Habis itu baru deh biasanya makan terus berangkat kantor hari ini. Nah kalau ditanya capek nggak sih? Ya capek latihannya gitu. Cuman happy aja gitu, apalagi nanti barengan berdua sama Ayu. Tuh dia mau makannya sedap. Kasih tau Beb, itu makanannya apa Beb? Ini donat tanpa tepung, tanpa gula. Pokoknya ini gluten free ya? Gluten free, no susu, no apapun. Pokoknya ini dari tepung almond sama dark coklat. Gue makan biasanya sama kopi hitam. Ini tuh nggak semanis donat yang ada pada umumnya. Tapi begitu gue minum kopi hitam, ini jadi manis banget. Dan ini superfood, jadi ini justru malah donat yang bikin lo makin bertenaga. Nah kalau gua sarapannya biasanya pisang. Pisang itu kenapa sih harus dimakan atau buah tuh bagus buat sarapan. Menurut gua buat orang yang nggak suka sarapan, saat mau olahraga berat di pagi hari itu tetap harus ada makanan yang masuk. Gue sih punya rumus sendiri ya, waktu itu
sok-sokan makan malamnya banyak. Jadi Mas pikir Oh, nggak iya, turun maksud ngerti. gue. Makanya Mas semalam makan kan? Cuma Tapi ternyata nggak bagus cuy. Makan malam terlalu banyak tuh ya, sakit. soalnya lo better hajar di sarapannya gitu. Aneh paham dong, nggak bisa sarapan Lapar ya? Iya. Ya kamu bayangin aja harus olahraga 3 jam tuh capek banget lama. Ya intinya kayak gitu. Nah pisang ini biasanya gue makan sebelum minum kopi. Jadi kopi kan pahit. Nah manisnya itu dari sini, dari pisang. Nah gue cuma cukup 1 pisang dan 150 ml water coffee. Nah ini jangan lupa kalau ini cuman di waktu-waktu tertentu. Kalau nggak terlalu berat, gue nggak bakal minum kayak ginian. Nanti kita bahas lagi. Tunggu, maksudnya kalau nggak mau latihan berat berarti nggak minum itu gitu ya, biasa aja gitu. Kalau nggak kan kalau hari ini kan 3,5 sampai 4 jam gitu dan ini kan buat makin ngeringin badan lagi, makin ngeluarin keringat. Cuman kalau misalnya cuman strength yang latihannya cuma 1 jam, gue jarang banget minum pre-workout, inget. Oke, kita hari ini akan bahas juga sepatu apa yang gue pakai. Jadi enjoy this video teman-teman. Liatin keseruan kita, jangan bosan. Semoga bermanfaat ya si Road to Ironman ini buat kalian. Enjoy. Oke, jadi kalau tiap pagi tuh biasanya gue selingin sambil nonton sambil ngopi sebelum latihan. Latihannya setengah jam lagi. Biasanya nonton video-video Ironman yang lama. Buat motivasi aja, motivasi diri. Banyak banget soalnya orang tua yang bisa ikutan gitu. Jadi gue kayak challenge masa gue nggak bisa sih. Iya sayang. Nah anak gue baru bangun nih. Biasanya jam segini baru bangun. Apa sayang? Iya. Nah skala tuh baru turunan. Tuh lihat deh ntar ekspresinya. Nah ini ritual keluarga Belot tiap pagi ya kurang lebih kayak gini. Jadi kita berdua dulu yang bangun. Terus tadi kayak skala gitu. Morning. Kayak gitulah kalau skala udah bangun. Oke, jadi gue udah siap-siap. Nah biasanya sebelum goes tuh, walaupun di rumah tetap pakai baju sepeda supaya feel-nya itu kerasa beneran kayak emang lagi goes. Jadi gue biasanya bawa ini. Nah ini chargeran iPad ini untuk nyambungin ke namanya Zwift. Jadi gue pakai Wahoo buat latihan di rumah. Untuk sepedanya nanti lo lihat sendiri bisa main game di sini. Jadi speed, jarak semua nanti terekam. Ini sepatu yang gue pakai Adidas Ultra Boost PB buat larinya habis naik sepeda nanti. Terus gue siapin selalu baju ganti dan jangan lupa bawa air minum untuk prepare karena kalau udah masuk gue nyebutnya cave alias goa practice goa gitu, kayak kalau udah nyampe sana fokus buat latihan. Yuk kita ke lantai 3 untuk sikat. Ada yang lupa si belang ya, tangan gue belang kan, harusnya gue bawa jam tangan. Gue udah ambil jam tangan, nah isi jam 8, harusnya gue sebenarnya mulai jam 7 tapi nggak apa-apa karena hari ini khusus buat ngambil gambar. Buat teman-teman pasti yang nonton vlog juga udah pada tahu, ya ini ruangan spesial. Di sini juga ada treadmill, jadi nanti kita akan lari treadmill di sini, terus habis sepeda tinggal lari. Oke, oh iya, gue belum jelasin satu lagi, gue pakai sepatu sepeda apa. Jadi teman-teman banyak juga yang tanya sepatu sepedanya apa, aku nggak pakai kaos kaki. Oke, jadi gue pakai sepatu sepedanya Mavic, gue beli di Pro Bike. Kenapa gue pilih Mavic yang kayak gini? Ini sepeda triathlon, beda sama sepeda road bike. Karena triathlon shoes itu bisa dipakai untuk cabang triathlon karena gue butuh yang abis berenang bisa langsung digunain, nggak pakai kaos kaki. Nah jadi ini yang memudahkan gue dan nggak sakit ya. Biasanya kan lecet tuh, ya nggak? Gue goes berapa kilo pun nggak lecet. Keren sih warnanya kuning. Ini udah jadi kayak trademark gue juga. Di buku teman-teman menikah kan juga gue kuning. Skala biasanya nemenin gue di sini, di cave ini. Jadi selama gue goes dia nggak gangguin. Ini biasanya kulkas buat nyimpen minuman tambahan. Terus ini ada speaker, gue nyemangatin kalau gue latihan. Stretching sepeda tuh kadang-kadang jarang dilakuin ya sama temen-temen. Nah, biasa stretching itu harus penting banget karena goesnya mau jauh. Jadi kita lakuin kurang lebih kayak gini, bisa dicontoh juga peregangan. Tuh kan, ini semua. Kenapa? Karena jarak yang akan ditempuh itu jauh, 50 kilo.
kurang lebih 1,5 jam. Gue akan jelasin Wahoo di part berbeda, jadi nanti kita akan review tentang Wahoo Kicker ini, tapi nggak di sekarang, karena sekarang lebih ke latihan apa aja sih. Jadi nanti kalau untuk Wahoo treadmillnya kita bahas di part video yang berbeda. Topi ini topi jalan, dan rambut gue masih gondring, gue ganti topi dulu. Terus biasanya gue pakai ini kalau nggak ada speaker. Ini gue pakai aplikasi namanya Zwift. Zwift itu yang menyambungkan Wahoo dengan virtual apps. Playlistnya apa? Nah, gue lagi seneng banget Peggy Go. Jadi playlist olahraga gue pasti Peggy Go. Anak-anak Korea pasti tahu nih. Yang suka Korea, gue seneng banget sama dia. Nah, sini. Kita tinggal pilih mau rute yang mana. Nah, ini adalah sirkuit-sirkuitnya. Cari rute yang paling flat. Kenapa? Karena latihannya nggak perlu yang nanjak-nanjak. Atau Richmond, New York, Richmond, Jawa. Rutenya apa? Wow. Kita cari. Volcano Flat. Oh ya, Volcano Flat aja. Intinya sampai 50 kilo, oke? Volcano Flat. Nah, udah deh. Oke, kita mulai ya. Enjoy my practice in the cave. Biasanya gue break minum. Lumayan 19 menit. Habis ini 10 kilo lagi bener-bener. Nah, terus harus jaga heart rate-nya karena habis ini masih ada lari. Nggak boleh terlalu di-push. Heart rate-nya 154. 30 kilo lagi. Kalau triathlon itu yang penting jaga speednya karena masih ada lari. Jadi jangan sampai kecepatan terus habis itu tewas. Yuk. Jaga kalau gue di speed 30, 32 supaya nanti pas race kebiasaan jadinya udah nyaman. Dan informasi sedikit, kalau race itu kalau 70.3 itu 90 kiloan, kalau full Ironman 180 kilo. Jadi latihannya harus banyak. Yuk, heart rate-nya 141. Udah balik lagi. Kilometer 30, 20 kilo lagi. 30 kilo dapat 1 jam. Yuk. Tenaga masih oke. Detak jantung gue turunin dulu. Jadi habis ini 20 km terakhir terus lari 15 kilo. Run baby run. Back baby bike. Road to Ironman. Oke, thank you mate. Yes, sepedanya udah 50 kilo. Terus habis ini lanjut lari 15 kilo. Heart rate-nya di 150, jadi masih hijau. Masih kuat. Oke, kita stop dulu. 50 kilo, 1 jam 41 menit. Kalori, powernya. Gitu deh. Oke, save. Oke, kita ganti baju. Terus pakai sepatu. Dan baby. Jadi kita habis ini larinya 15 kilo, tapi jaga di zone 3 juga, zone 2 ya, zone 2 jam 3. Jadi nggak perlu cepat, yang penting stabil. Capek, udah lama nih gue nggak break. Start. Yuk sikat lagi. Irama atur dulu di awal-awal. Jadi
dan langsung kecepatan. Kalau race juga gitu ya? Yes, betul. Yoi. Jadi biar nggak kaget soalnya dari sepeda terus move ke lari. Nanti kalau race ada water sport. Ini kurang lebih 2 jam ya larinya ya? Nggak nyampe. Mosok. Nggak, kalau 7.30 itu berarti 1.40, 1.50 lah. Iya, hampir 2 jam. Kita nggak main incline dulu, jadi masih di jalan yang datar lah ceritanya. Spot pertama, lanjut lagi, yuk. 15 menit lagi. 2,5 kilo kalau di Garmin, di treadmillnya 2 menit. Kita main speed 8 jadinya. Enak, heart rate-nya di 132, 133. Posisi berlarinya jangan lupa, kalau kata Coach Tono nih. Asli. Jadi latihan-latihan drillnya tuh bergunanya buat apa ya? Buat long run gini. Ininya dari ayunannya dari pundak. Oke, ini masuk ke 5 kilo pertama, jadi ada 10 kilo lagi. Masih happy bos, santuy nih kayaknya. Tenaga kencang banget kayaknya. Speed 8,5. Kalau ini selesai semua, kita olahraga hari ini 3 jam lah. Lebih. 3 jam, lebih ya? 4 jam. Dari jam 8 ke jam 12. Biasa bos. Pet! Ayo mate! Sikat, mate! Masih ada 5 kilo lagi. Heart rate stabil 145, 150. Jadi teman-teman yang latihan untuk endurance, triathlon, Ironman itu belajar ngatur heart rate zone karena yang diperluin adalah daya tahan sampai finish nantinya. Oke, run baby run. Masih ada 30 menit terakhir. Kita hajar. Yuk. Speed naik lagi ke 9 di 30 menit terakhir. Dua setengah kilo terakhir, heart rate-nya 150. Lumayan menguras tenaga karena 2 hari off latihan karena harus road trip. Sekarang baru back lagi. Nah itu jeleknya teman-teman, kalau misalnya latihan di skip, kita naikin zona maksimal kita tuh kurang. Oke, 2,5 kilo terakhir, run baby run, sikat. Hajar mate. Pasti yang di rumah ngeliatin video ini aja udah capek. Apalagi gua. Ini jadwal hari Kamis ya, masih ada Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Hey mate, oke, sudah kelar episode hari Kamis. Tinggal stretching. Programnya tadi 50 km sepeda, terus 15 km lari. Larinya dapat pace 6.18. Yang dirasain kalau udah latihan kayak gini, sebenarnya karena udah di-build dari 2 tahun dan dulu sempat jadi olahragawan, rasanya sih nggak terlalu yang semaput atau puyeng gitu. Cuman emang karena perpindahan dari sepeda habis itu lari, otot-otot yang kebentuk tuh harus di-adjust supaya kebiasaan nanti pas race nggak sakit. Kurang lebih itu. Nah ini kita jalan dulu 3 menit. Udah deh. Latihan hari ini 4 jam. Habis ini kita pendinginan. Jangan lupa pendinginan karena poin ini penting banget. Jadi nonton terus video sampai akhir. Oke, kita masuk ke bagian pendinginan. Jadi setiap habis olahraga itu harus ada pendinginannya supaya nggak gampang cedera di kemudian hari. Nah salah satunya kayak gini, lo liatin videonya, lo bisa berpartneran sama temen atau segala macam. Ikutin aja gaya pendinginan ini. Asik. Habis ini kita ngantor, fresh jadinya otak.
kreatif langsung kebuka cakrawala dunia. Astagfirullah teman-teman. Jadi kalau lagi panas nih, ibaratnya habis olahraga gini, langsung dihajar pendinginan supaya ototnya nggak ngikat lagi ya, Ton. Oke, Matt. Jadi hari ini cukup latihannya dengan Coach Tono. Tadi break run itu berarti lari dan Sepeda dulu baru lari. oh sepeda dulu. Jadi kenapa lu hari Kamis break run-nya? Apa Karena- sebisanya gue ya? Sebenarnya kalau misalnya bikin Sabtu Minggu boleh, cuma karena kan sekarang kondisinya pandemi nih. Terus kalau Sabtu Minggu kan Padat. di jalanan tuh rame banget gitu kan. Ya kita cari amannya aja. Jadi kita bikin hari Kamis, hari Sabtu atau hari Minggunya kita buat rest day. Jadi kita balik. Oh, oke. Jadi karena Sabtu Minggu udah banyak banget yang sepedaan di jalan juga, jadi track untuk main triathlon bike-nya tuh susah. Ya, kurang lebih hari ini itu baru sebenarnya latihannya tuh ada strength juga nanti. Terus kemarin kita Selasa itu strength, Rabu itu biasanya race, Kamis itu break run, Jumat itu Strength. strength ya. Strength dan ada kardionya sedikit. Jadi dia. Jumat ada cardio dikit sama strength, terus Sabtu Minggu biasanya gua lari santai ya, santai. Jadi kayak rest day, tapi kalau rest day banget tuh gua nggak bisa sebenarnya karena memang udah bawaan badan. Jadi istirahat tuh paling sehari lah kalau yang benar-benar off. Oke, kurang lebih hari ini kayak gitu. Terus biasanya habis ini gue habis makan terus berangkat kantor deh, baru kerja. So thank you teman-teman udah ngikutin selama 6 jam 7 jam tapi dipotong-potong jadi tinggal 20 menit. Kalau lo nonton semuanya pasti lelah. Apa kita buat ya? 7 jam videonya Buset. jalan terus kayak apa? Kayak Live streaming. Live streaming gitu. Oke, gitu aja. Sampai ketemu hari Jumat di video Road to Ironman berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan stay happy.